Pagi hari ini saya masih ingin ngajak kembali untuk memahami siapa sesungguhnya diri kita ini sesungguhnya siapa. Mengenali diri kita itu menjadi penting sebab untuk mengenali Tuhan, mengenali Allah, itu juga tidak akan mudah manakala kita tidak mengenali diri sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya maka akan kenal dengan Tuhan. Maka juga bisa diperpanjang, diperjelas manakala kita ini tidak mengenal diri, maka sebenarnya juga tidak kenal Tuhan sebenarnya itu. Nah, mengenal diri ini ternyata juga tidak gampang. Saya berkali-kali ajak ibu dan bapak sekalian untuk menjelaskan itu. Apalagi lalu kemudian kalau itu tidak pernah mendapatkan penjelasan. Saya pernah dulu saya sampaikan juga kepada ibu dan bapak-bapak sekalian, diajak berdialog dengan para pendeta dari berbagai daerah secara tertutup. Mereka ada sekitar 30-an orang, semua pendeta. Yang muslim itu hanya saya sendiri. Saya tidak punya teman. Tapi sebetulnya di situ bukan untuk debat. Mereka itu ingin konfirmasi. Mereka itu punya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka sendiri karena mereka tidak mengenal Islam. Karena itu maka dia ngajak saya untuk berdialog. Dia tidak mau berdialog secara terbuka. Karena kalau dialog secara terbuka, apalagi lalu kemudian ada supporter, maka lalu jadi emosi, menang kalah itu kan, menang kalah. Lalu saling memberikan alasan-alasannya. Nah, dia ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia itu asli. Saya juga disuruh jawab secara asli. Pengetahuan saya seperti apa itu. Tidak perlu lalu kemudian mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, literatur, ya setahu saya saja, dia bilang. Itu yang dimaui. Dia ingin bertanya apa saja dan pesan supaya kalau mereka bertanya, saya tidak tersinggung. Sebab mereka bertanya bukan karena untuk jatuhkan saya, untuk memojokkan saya, agar saya tidak percaya dengan Islam, bukan begitu. Tapi kepingin dia itu tahu sebetulnya, Pak Imam kok percaya gitu kepada Islam ini. Kok percaya? Saya juga begitu, dibolehkan untuk bertanya apa saja, dia tidak marah. Dia tidak akan marah, menganggap saya memang karena belum tahu. Ya saya setuju saja itu. Saya juga tidak takut lalu kemudian dikalahkan. Mungkin perasaan saya kalau saya kalah bukan karena Islam itu salah, tapi karena saya belum bisa menjawab. Karena pengetahuan saya memang masih terbatas, itu pikiran saya begitu. Nah, pertanyaan itu banyak sekali. Itu dari jam 10 pagi itu sampai jam 5 sore.
hanya istirahat makan. Mereka ganti bertanya satu-satu, saya jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya masih terkesan, yang tidak pernah saya lupakan itu, ada beberapa hal. Satu di antaranya itu tentang ketuhanan, tentang konsep ketuhanan. Menurut mereka itu, ketuhanan, konsep ketuhanan, pengertian tentang ketuhanan, yang paling tidak jelas itu Islam. Yang paling tidak jelas itu adalah Islam menurut mereka itu. Ketuhanannya pengertian seperti itu orang kok cepat percaya itu. Kok mudah sekali orang itu lalu percaya kepada Tuhan, katanya begitu. Lalu sebetulnya Tuhan umat Islam itu siapa? Mereka mengatakan kalau itu dibilang Allah, Tuhan itu Allah. Tapi Allah itu siapa? Para ulama itu kalau menjelaskan Tuhan itu adalah tidak berbentuk, tidak berupa. Kalau sudah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, tidak ada yang menyerupainya. Berarti kan tidak ada gitu kan. Dia bilang kalau Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat, tidak berwarna, walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai, yang menyerupai saja tidak ada. Berarti kan tidak ada. Oh, tidak ada kok lalu kemudian disembah, dia bilang begitu. Berarti orang Islam itu mengakui bahwa Tuhannya tidak jelas. Kok disebut tidak jelas? Karena memang diakui sendiri tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bertempat, lalu tidak ada yang menyerupai. Berarti kan tidak ada, dia bilang gitu. Jelaskan kepada orang seperti ini kan gak gampang jadinya kalau begitu. Wong ada itu kalau berbentuk, ada itu kalau berupa, ada itu kalau bertempat, ada itu kalau paling tidak ada yang menyerupai. Ini tidak ada, Pak. Kok lalu percaya sehari-hari disembah? Berbeda kalau mereka bahwa Tuhannya itu adalah Yesus. Jelas dipasang di gerejanya itu, dipasang gambarnya itu ada itu kan. Dan itulah anak Tuhan kan itu. Saya lalu kemudian saya jawab dengan jawaban yang sederhana. Ini tak sebut namanya satu-satu, tak tanya yang duduk di paling depan, aku, ini siapa, ini B, ini C, ini D, ini E, gitu kan. Nah itu. Yang bernama A itu kan, Pak Broto misalnya itu. Nah, yang saya lihat itu apa Pak Broto? Itu misalnya saya tanya itu. Yang kedua ini apa? Pendeta Yayu. Yang ketiga itu apa? Pendeta Matius. Semua mengatakan iya. Apakah yang saya lihat itu Pak Matius? Pak Broto? Mereka bilang iya. Nah, boleh. Sekarang namanya sudah saya kenal. Lalu apakah yang saya lihat itu sesungguhnya ya Pak Broto, Pak Bu Yayu, Pak Matius? Iya, mereka bilang iya. Sekarang saya tanya, Ibu Yayu, itu tangannya siapa Ibu? Saya bilang itu. Dia mikir, ada yang jawab, ya itu tangan saya. Itu kaki siapa Ibu? Ya kaki saya. Itu perut siapa Ibu? Perut saya. Itu mata telinga milik siapa? Ya milik saya.
Kalau pertanyaan itu saya ajukan ke Pak Broto, ke Pak Matius, dan juga lain, jawabannya juga begitu. Nah, kalau tidak begitu gimana? Nah, karena itu sudah jawaban sama. Sekarang saya tanya, saya yang punya tangan, yang punya kaki, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya perut itu mana? Tadi kan tangan saya, kaki saya, perut saya. Bukan saya kaki, tapi kan kaki saya. Bukan saya tangan, tapi tangan saya. Bukan saya perut, tapi perut saya. Saya yang punya perut, yang punya tangan, yang punya kaki, itu yang mana? Yang katanya tadi saya tadi, aku itu mana? Lalu Bu Yayu mengatakan tangannya itu ke sini. Nah ini benar Ibu, ini benar. Benar. Tangan kanan, bukan tangan kiri kan? Tangan kanan menunjuk ke sini. Inilah saya di sini, di dada ini. Saya ini di dalam agama Islam namanya ruh. Jadi ruh itu yang punya ini. Yang punya ini adalah ruh. Ruh ini di sini. Kan tidak kelihatan. Ini kan dada saya. Tapi kan saya yang punya dada kan. Bukan dadanya, tapi yang ada di dalam dada. Namanya ruh. Kalau Islam, itu jelas. Berasal manusia itu dari jasmani dan ruhani kalau Islam. Jasmaninya itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Lalu kemudian ruhani itu diterangkan di surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafaqa fihi min ruh. Makanya orang Islam menyebut jasmani dan ruhani. Di agama Bapak Ibu apa enggak begitu? Iya, kalau gitu sama. Itu sama kalau begitu. Nah, nanti malam kita semua kan tidur, saya bilang. Kalau tidur kan masih punya mata, masih punya telinga, masih punya mulut, masih punya kaki, masih punya tangan, masih komplit nanti ketika tidur itu. Nah, ketika tidur itu ada orang ngomong, bisa enggak jawab mulut ini? Telinga bisa dengar enggak? Ya enggak bisa. Jadi kalau itu tidur, nanti mata itu enggak bisa digunakan, enggak bisa dengar, mata itu enggak bisa lihat, telinga enggak bisa dengar, mulut enggak bisa ngomong. Tangan juga tidak bisa dipakai untuk genggam apa, tidak bisa. Ngambil apa, tidak bisa kalau orangnya lagi tidur. Kenapa? Kalau pas tidur itu, orang kok tidak bisa dengar, orang tidak bisa lihat, orang tidak bisa ngomong. Kenapa itu? Mereka diam. Nah kalau Islam, kalau orang lagi tidur, rohnya itu lagi digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut bimanami ada seterusnya. Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan juga orang mati digenggam oleh Allah. Artinya lalu dipisah. Ketika dipisah maka tubuh ini sudah tidak bisa apa-apa. Baru itu tidur. Belum lagi kalau orang itu lagi sudah mati. Orang sudah mati. Ketika mati telinga kan masih ada. Ruhnya kan masih ada, apa namanya? Telinganya masih ada, matanya masih ada, mulutnya masih ada, kakinya masih ada, tangannya kan masih ada. Tapi kalau sudah mati, ruhnya itu sudah meninggalkan tubuhnya. Ruhnya itu sudah rohaninya sudah meninggalkan tubuhnya. Maka lalu kemudian tubuh ini, jasmani ini menjadi jasad, menjadi mayit. Orangnya sudah tidak ada, sudah jadi mayit. Tidak disebut jasmani saja lagi, tapi sudah jasad, tidak jasmani, tapi jasad, karena sudah ditinggal ruhnya. Dijadikan mayit. Karena itu kalau orang itu sudah mati, maka lalu kemudian orang tanya, jasadnya di mana? Gitu ya.
mayitnya di mana? Gitu. Bukan lagi tanya Mbah Wiro di mana itu kan? Mbah Wiro sudah ganti jasad, mayit, jenazah, jenazahnya kemana? Mbah Wironya sudah tidak disebut itu, nyebutnya adalah jenazah. Gimana jenazahnya? Aku tak kepingin sholat gitu kan. Orang ditanya lagi, Mbah Wiro di mana? Mbah Wiro sudah pulang. Mbah Wiro sudah wangsul. Mbah Wiro sudah kundur. Mbah Wiro sudah mulai. Mbah Wiro sudah rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena itu sebenarnya orang masih hidup itu karena masih ada aku. Masih ada saya, masih ada Mbah Wiro di dalam itu masih ada. Tapi tatkala ini sudah pulang, ini sesungguhnya sudah. Maka kalau Islam, kalau agama sampean, ini segera dirias, dimasukkan di peti mati, lalu kemudian dibawa ke kuburan, dimakamkan. Kalau ruhnya itu sudah kembali. Kalau Islam lalu dimandikan, dibungkus, disolati, lalu dibawa ke kuburan. Walaupun ketika mati itu masih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu dibawa ke kuburan. Orang misalnya bertanya, kenapa kok dibawa kuburan? Karena sudah kembali. Yang kembali itu adalah ruhnya itu loh, sudah kembali. Yang tempatnya ini sama dengan kalau kopi kan diletakkan di cingkir gelas gitu kan. Kalau kopinya sudah habis kan gelasnya kan durang dibawa ke tempat cuci. Kenapa? Karena kopinya sudah habis. Yang penting itu kan kalau kita itu perlu kopi kan kopinya sebetulnya, bukan gelasnya. Nah, itu kan. Jadi sebetulnya tubuh kita ini sebenarnya hanya sebatas tempat sebetulnya. Apa itu namanya? Mbah Wiro mengatakan tubuh kasar. Ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Tapi yang menentukan itu bukan yang kasar, yang halus itu loh Mas. Kalau Mas Haryanto putranya itu punya komputer, itu hardware itu yang kita sama letakkan di atas meja itu adalah hanya tempat itu. Di dalamnya itu ada itu di dalam itu ya ada, lalu itu pun masih harus ada listriknya itu kan. Kalau di dalamnya itu tidak ada, ya maka komputer tidak bisa digunakan apa-apa ini. Tubuh ini sebetulnya hanya miliknya ruh. Yang diperlukan adalah ruhnya ini. Yang diperlukan itu adalah roh yang ada di dalam komputer, yang ada di dalam itu, kopinya itu, gitu kan. Masjid ini dikatakan masjid begini karena ada kita-kita ini yang hidup. Kalau kita tidak pernah nyoba masjid, ya orang katakan masjidnya saya ini mati, gitu. Masjidnya saya ini mati. Nah ini sebetulnya. Saya lalu kemudian saya tanya, ibu, bapak-bapak pendeta sekarang tahu enggak tentang diri sampean yang sebenar-benar diri, yang kalau pas lagi tidur enggak bisa ngomong, enggak bisa ngerungokne, enggak bisa lihat, tatkala sudah mati lalu kemudian sudah enggak ada gunanya tadi. Tahu enggak diri ibu yang mengatakan saya, aku tadi ngerti enggak? Dia bilang, sekarang sudah ngerti katanya. Saya sekarang sudah ngerti. Lah iya, sampean umurnya sudah berapa? Sudah 50 tahun katanya. Ada yang hampir 60, 59. Lah iya. Wong sampean itu sudah umur 50 tahun, 59 tahun. Tahu tentang diri sampean baru sekarang loh coba. Sampai sudah jadi tokoh agama, tahu tentang diri sampean baru sekarang. Apalagi tentang Tuhan, tak bilang gitu kan. Jadi sampean itu sebetulnya yang bingung itu bukan tentang Tuhan ya umat Islam. Yang bingung itu tentang diri sampean sendiri saja juga masih bingung, tak bilang itu. Apalagi Tuhannya umat Islam. Nah, sekarang saya mulai dari
Sampean sekarang sudah tahu diri sampean yang betul-betul diri, bukan tubuhnya, tapi adalah roh yang ada di dalam dada ini. Sekarang saya akan jawab pertanyaan sampean yang katanya konsep ketuhanan itu tidak jelas. Saya bilang, ya memang Tuhannya umat Islam itu tidak jelas, tak bilang. Kalau saya mau jujur, tak bilang itu, memang ya tidak jelas. Jadi sampean tadi tidak salah, sampean itu benar, tak bilang itu. Kenapa kok tidak jelas? Apalagi sampean. Karena Tuhannya umat Islam itu tidak berbentuk, tidak berupa, lalu kemudian tidak bertempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai menyerupainya. Bagaimana lalu kemudian sampean tidak bingung? Ya mesti bingung. Jadi kalau sampean bingung itu tidak salah, benar, tak bilang kita. Tapi para ulama-ulama Islam, termasuk juga saya itu bisa, tak bilang itu, menjelaskan sesuatu yang menurut orang lain bingung, tak bilang itu kan. Saya bisa menjelaskan bahwa menjelaskan sesuatu yang menurut banyak orang katanya tidak jelas, saya bisa jelaskan. Bagaimana penjelasan saya? Bahwa yang namanya kata Allah itu, yang ditulis Allah itu sebetulnya ada yang mengkabarkan. Ada yang mengkabarkan. Yang mengkabarkan itu bukan sembarang orang. Itulah seorang Rasul, bilang, dengan berbagai ciri-cirinya itu. Sebagai tanda-tandanya itu. Nah, Rasul ini adalah selalu dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu tatkala nama Allah disebut, nama beliau disebut. Karena itu maka Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah ini, yang dia diutus di muka bumi ini. Muhammad, tak bilang itu. Muhammad itulah yang menjelaskan, memberi kabar tentang Allah. Karena itu kita cari yang mengkabarkan itu. Yang mengkabarkan itu adalah Muhammad. Tahu Muhammad sama dengan tahu Allah sebetulnya. Kami orang Islam itu ngerti Allah itu karena dikabarkan oleh orang yang terpercaya. Namanya adalah Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah kekasihnya. Orang yang paling dikasihin oleh Allah. Orang yang selalu bersama dengan. Karena itu kalau di Islam itu ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Maka kami orang Islam itu tahu Allah adalah karena Muhammad itu. Muhammad itu lalu di mana? Muhammad itu dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Tapi perkara Islam itu, perkara agama itu bukan perkara tubuh, tapi perkara yang punya tubuh, ruh. Ruhnya di mana? Ruhnya itu ada di Baitullah. Namanya la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Di tempat yang mulia ini. Tatkala saya ngomong untuk cari Allah, maka kita kenal Muhammad. Loh, kalau begitu kan sama dengan konsep agama kami, Pak. Katanya sama. Kami ini mengenalnya Allah, tapi sebetulnya kita kenal adalah Isa. Nah, tidak sama. Kalau sampean itu adalah Isa itu adalah anak Allah. Tapi kalau Muhammad itu bukan anak Allah, tapi adalah utusan Allah. Namanya Rasulullah, utusan Allah. Karena itulah maka, karena tahu bahwa umat Islam itu nyembah Allah tidak mungkin secara langsung
karena memang sifat-sifatnya itu apa namanya dinyatakan adalah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat, walam yakullahu kufuwan ahad, mencari yang dengan Allah. Muhammad ada di Baitullah. Karena itulah umat Islam seluruh dunia ini kalau mau nyembah Allah mesti menghadap ke tempat ini. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura ngadep ke barat, orang Rusia ngadep ke selatan, orang Sudan, Yaman menghadap ke utara, orang Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman menghadap ke timur, menghadap ke sini. Tidak ada di dunia ini masjid yang tidak menghadap ke sini. Tidak ada umat Islam di dunia ini kalau nyembah Allah tidak di sini. Di mana-mana saja mesti menghadap ke sini. Satu titik. Mohon maaf, tidak seperti sampean. Kalau sampean kalau punya tempat ibadah ngadepnya kan macam-macam. Menyesuaikan arah jalan. Kalau jalannya mujur ngidul gitu, yang satu ngadep ngetan, yang satu ngadep kulon. Kalau jalannya mujur ngetan ngidul itu tempat ibadahnya ngadep ngalor, utawa juga ngadep selatan. Yang enggak jelas kalau begitu kan pilih siapa? Islam jelas ngadep ke sini semua. Ya saya tidak ikut-ikut sampean ini, tapi sampai tadi kan mengatakan Islam itu tidak jelas. Dengan begini lalu jelas-jelas jadi jelas enggak? Bilang itu. Iya jelas ya, jelas. Itu jadi jelas. Jadi Tuhan yang dimaksud itu adalah Allah yang katanya tidak jelas itu Allah yang dikabarkan oleh Muhammad. Allah yang dicari apa? Yang dijelaskan, yang tunjukkan oleh Muhammad ini. Karena itulah maka dunia ini sebetulnya orang akan selamat itu pada mencari amin. Orang Islam tahu siapa sebetulnya amin itu. Coba semua agama di dunia ini apa saja kalau berdoa kan selalu mengakhiri doanya dengan kata-kata amin. Coba, semua agama mesti amin. Doa panjang gitu, amin. Katolik, amin. Kristen, amin. Yahudi, amin. Islam, amin. Lihat coba. Kok semua manusia di dunia ini agama apapun kalau berdoa kok lalu kemudian mengakhiri dengan amin. Dulu yang nyepakati loh di mana? Muktamarnya di mana? Kongresnya itu di mana dulu itu kan? Wong kita bangsa Indonesia itu mau milih presiden antara Prabowo sama si Pak Jokowi saja itu susahnya kayak gini. Itu bangsa Indonesia. Ini bangsa seluruh dunia ini kalau itu berdoa kok lalu kemudian seragam. Amin. Amin itu sebetulnya siapa? Amin itu loh. Agama itu kan berasal dari berbagai bahasa. Ada bahasa Suryani, ada bahasa apa itu namanya Arab, ada bahasa apa namanya macam-macam. Tapi kok lalu kemudian nyebutnya mesti amin. Berarti amin ini bukan kata yang ada makna, tetapi itu adalah nama. Jadi mencari nama sebetulnya. Nah Islam, amin itu ya Muhammad itu sebetulnya. Jadi mencari Muhammad orang yang bisa menyelamatkan. Nah, saya tidak tahu agama-agama yang lain itu yang dimaksud amin itu apa. Jangan-jangan tidak jelas, jangan-jangan. Kalau Bapak mengatakan bahwa yang tidak jelas Islam, jangan-jangan yang justru tidak jelas itu, maka sampai di sini saja, tapi tidak usah diperpanjang. Nanti kalau diperpanjang kita, tapi kan
Yang penting bagi saya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak bahwa Islam itu dikatakan tidak jelas, yang mengatakan tidak jelas itu yang keliru. Jelas malah. Lebih jelas, kiblat-kiblatnya jelas. Saya bilang. Wah, bertanya macam-macam sampai sore. Karena itu maka mengetahui diri itu siapa sebetulnya, itu sebenarnya menjadi penting sekali. Tatkala kita tahu diri kita, maka juga akhirnya kita akan tahu tentang Tuhan kita. Yang namanya diri yang sebenar-benar diri itu adalah yang dada ini. Maka sebetulnya yang sholat itu yang ini, yang ada di dalam dada ini. Yang sholat itu yang ruh itu. Hamba Allah yang ada di dalam tubuh ini. Mukmin, abdi fi qalbi, mukmin itu di sini ini. Yang sholat, yang puasa, yang haji, yang ingat itu ada di dalam dada ini. Tubuh itu sebetulnya hanya sekedar sebagai tempat. Sama dengan cingkir, sama dengan piring. Kalau makan, yang dimakan bukan piringnya, tapi yang makan nasinya. Kalau minum, yang diminum bukan cangkirnya, tapi yang diminum adalah kopinya, adalah airnya, susunya, tehnya itu. Yang dimaksudkan kita itu adalah saya itu, aku yang punya tubuh ini, yang tidak kelihatan. Yang nanti tubuhnya ini akan kembali ke kuburan karena berasal dari tanah, maka rohnya ini kembali kemana nanti? Wong asalnya roh ini tidak ke kuburan, tidak dari kuburan, tapi ditiupkan oleh Allah. Nah, orang yang sehari-hari salat menghadap ke Baitullah, ke kiblat, itulah nanti bisa kembali sebetulnya. Kembalinya ya ke tempat itu. Disitulah sesungguhnya pangkalan roh. Nah, kalau itu kita semua sholat berjamaah setiap subuh begini, yang lalu kemudian kita menghadap ke tempat itu, tidak saja menghadap, tapi ruh, hati, ingatan kita ada di situ. Maka tatkala kita pulang nanti, kita akan tahu tempat di mana pulang. Kalau jasmani tidak perlu dipikirkan, karena ketika pulang nanti akan diantarkan tetangga, dipikul lagi. Maksud dipikul lalu kesesat. Yang salah bukan yang dipikul, tapi yang mikul, kebangetan yang kuburan saja kok lalu salah tujuan. Tapi roh gitu loh, roh ini kembali kemana? Tidak ada yang ngantar. Karena itulah kita sholat setiap 5 kali sehari semalam, ingatan kita ada di situ, maka tatkala kita pulang, kita tahu jalannya, tahu tempat pulang, kan, tahu bekal pulang, ada kepastian tatkala kita nyampe tempat, nanti kita disapa, disambut dengan baik, dengan gembira. Maka sebetulnya mati itu menyenangkan kalau itu. Mati tidak menyenangkan itu kalau dia ketika pulang tidak tahu jalannya pulang, tidak tahu tempatnya pulang, sudah lupa, tidak punya bekal pulang, bahkan tidak jelas nanti ketika datang di rumah itu disambut dengan yang ada di situ atau tidak, itu susah. Makanya sebetulnya mati itu menjadi tidak menakutkan kalau orang itu sudah beragama Islam. Sebab wal akhiratu khairul laka minal ula. Mekatan Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.